Sore. Cek. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena uji beda rata perhitungan dan uji sampel berpasangan dengan uji T. Bisa di next. Nah, yang seperti tadi saya bilang, kami dari kelompok 9, yaitu dengan anggota Amelia Oktaviani, dengan saya sendiri, Putra Maulana, dan Sofia Salsabila. Bisa di next. Afwan ya, aneh izin off-cam dulu, kayaknya jaringannya di sini agak. Oke. Di sini ada subtopik pembahasannya. Yang pertama ada pengertian uji beda rata. Nah, yang pertama ada pengertian uji beda rata. Uji beda rata atau uji beda dua rata atau MEAN adalah uji statistik yang membandingkan MEAN dua kelompok data atau bila seseorang peneliti ingin mengetahui apakah parameter dua populasi berbeda atau tidak, maka uji statistik yang digunakan disebut uji beda dua MEAN. Nah, jadi maksudnya itu kalau ada seseorang yang ingin meneliti nih, dia pengen tahu apakah parameter dua populasi berbeda itu sama atau tidak, maka uji statistik yang digunakan yaitu disebut uji beda dua MEAN. Nah, selanjutnya ada uji beda rata, uji beda rata-rata, dikenal juga dengan nama uji T atau T-test. Konsep dari uji beda rata-rata adalah membandingkan nilai rata-rata beserta tes. Apakah terdengar? Oke, lanjut. Maaf ya, jaringannya agak di sini agak lambat. Masih lanjutan yang pertama, uji beda rata-rata dikenal juga dengan uji dengan nama uji T atau T-test.
Prinsip pengujian dua rata-rata adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok cek. Karena Putra Maulana sedang ada kendala, jadi saya gantikan. Jadi uji beda rata-rata ini dikenal juga dengan nama uji T atau t-test. Konsep dari uji beda rata-rata adalah membandingkan nilai rata-rata beserta selang kepercayaan tertentu atau confidence interval dari dua populasi. Prinsip pengujian dua rata-rata ini adalah dengan melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Oleh karena itu, dalam pengujian ini diperlukan informasi apakah varian kedua kelompoknya yang diuji sama atau tidak. Boleh di next. Untuk yang kedua, pengertian uji beda sampel berpasangan dengan uji T akan dijelaskan oleh Safia Salsabila. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mel. Yang kedua yaitu pengertian uji beda sampel berpasangan dengan uji T. Pair sample t-test atau uji dua sampel berpasangan merupakan uji parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis sama atau tidak berbeda, K0 antara dua variabel. Data berasal dari dua pengukuran atau dua periode pengamatan yang berbeda yang diambil dari subjek yang dipasangkan. Jadi, uji beda sampel berpasangan ini nama lainnya adalah pair sample t-test. Uji beda sampel berpasangan dengan uji T ini digunakan untuk membandingkan dua rata untuk dua kelompok yang saling berkaitan. Maksudnya saling berkaitan ini jadi kita memiliki dua data, lalu item dari dua kelompok data itu bisa dipasangkan atau saling berkaitan. Contohnya, kita ingin melakukan penelitian pada satu kelas di mana kita ingin membandingkan apakah ada perubahan hasil yang signifikan pada tes yang dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran. Misalnya terdapat 5 siswa pada kelas tersebut. Sebelum pembelajaran dimulai, seorang guru akan memberikan pretest kepada kelima siswa tersebut. Lalu setelah itu akan dilakukan pembelajaran untuk beberapa kali pertemuan. Setelah beberapa kali pertemuan itu, guru akan memberikan tes kembali kepada siswa yang dinamakan post-test, yang dinamakan dalam post-test. Lalu di sini kita memiliki dua kelompok, yaitu kelompok pretest dan post-test, yang mana nantinya hasil dari setiap pretest dan post-test itu akan dipasangkan. Misalnya ada salah satu siswa itu bernama Amel, maka hasil dari pretest Amel akan dipasangkan atau dibandingkan dengan hasil post-test Amel. Sehingga dari dua kelompok tersebut terlihat perbandingan hasil dari tes yang diberikan sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Jadi di sini itu pretest dan post-test saling berkaitan untuk mengukur apakah ada perubahan hasil yang signifikan pada tes yang dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran. Lalu uji beda sampel berpasangan dengan uji T ini memiliki ciri data yang dianalisis, yaitu ciri data yang pertama yaitu satu variabel. Satu variabel itu kalau misalnya kita memakai contoh sebelumnya, variabelnya yaitu tentang pembelajaran. Lalu ciri yang kedua memiliki dua kelompok. Dua kelompoknya itu maksudnya pretest dan post-test. Lalu yang ciri ketiga itu memiliki satu variabel yang terikat. Satu variabel yang terikatnya itu
hasil pembelajaran dari pretest dan posttest. Lalu yang selanjutnya ada asumsi uji T berpasangan. Yang pertama, variabel terikat berupa data kontinu atau skala interval dan atau rasio. Skala interval itu skala yang tidak memiliki nol mutlak, misalnya seperti kecerdasan. Lalu jika skala rasio itu artinya skala yang mempunyai nol mutlak seperti tinggi badan dan berat badan. Lalu yang kedua, variabel bebas berupa data kategoris yang membagi data menjadi dua kelompok yang saling berkaitan. Contohnya seperti yang tadi, pada pembelajaran itu sebagai variabel, nah kita mengambil data pretest dan posttest itu, nah pretest dan posttest itu dua data yang saling berkaitan. Lalu yang ketiga, tidak ada outlier atau nilai yang tidak mengikuti sembarang distribusi normal pada nilai selisih. Nah, outlier ini misalnya, outlier itu artinya nilai yang tidak mengikuti sebarang distribusi normal. Contohnya, kita ingin mengetes IQ pada siswa, dan IQ yang dikumpulkan itu rata-ratanya ada 110. Lalu kita mencantumkan distribusi normal pada IQ tersebut yaitu 90 sampai 130. Lalu ternyata ada salah satu siswa yang IQ-nya melebihi dari batas distribusi normal itu. Nah, itu disebut outlier. Lalu yang keempat, nilai selisih terdistribusi secara normal. Jika tidak normal, maka tidak memakai data uji T berpasangan. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amelia. Baik, untuk selanjutnya adalah perhitungan uji beda sampel berpasangan dengan uji T. Di sini udah ada contoh kasusnya. Ya, kasusnya yaitu seorang guru PPL dari UNJ mengajar di sebuah sekolah menengah pertama yang di kelasnya terdapat 5 orang siswa. Sebelum memulai pembelajaran, guru itu melakukan pretest terlebih dahulu pada 5 orang siswa tersebut. Setelah 10 pertemuan, guru PPL itu memberikan posttest kepada siswa dengan instrumen soal yang terdiri dari 10 soal. Ketika siswa menjawab salah semua, maka mendapat nilai 0, sementara untuk siswa yang menjawab benar semua, maka mendapat nilai 10. Nah, pertanyaannya, apakah ada peningkatan signifikan dari nilai siswa tersebut antara sebelum dan sesudah pembelajaran selama 10 pertemuan? Boleh di next. Nah, jadi di sini udah ada tabelnya, misal nama siswanya ada A, B, C, D, E, pretest dengan nilai sekian, posttest sekian. Nah, yang pertama itu kita bikin D-nya atau nilai selisih. Jadi bikin kolom baru di sebelahnya, terus hitung nilai selisihnya berapa antara pretest dan posttest. Di sini kan yang misalnya nama siswa A, dia pretestnya 6, posttestnya dapat nilai 8. Nah, kita itu nilai selisihnya berapa? 6 per 8 kan jaraknya 2, jadi nilai selisihnya 2. Terus yang lain juga gitu, sama, terus di total jadi 15. Nah, ini ada rumusnya itu T hitung sama dengan D bar per SD bar. Nah, D bar itu artinya nilai selisih. Jadi pretest dikurang posttest itu sama dengan D. Nah, D bar itu yang total ini, total dari nilai selisih antara pretest dan posttest. Terus dibagi sama N cara nyari D bar-nya. N-nya itu kan 5, jumlah siswanya ada 5. Jadi N-nya 5. Nah, berarti 15 per 5 sama dengan 3. Nah, itu kita baru ketemu D bar, belum SD bar. SD bar itu artinya standar deviasi. Cara nyari standar deviasi itu sama dengan SD per akar N. Nah, SD itu simpangan baku, sedangkan N kan tadi kita udah tahu N-nya 5. Nah, di sini kita kan nyari simpangan bakunya dulu ya. Nah, berarti kita nyari simpangan bakunya dulu, rumusnya sama dengan akar jumlah kuadrat per N-1. Nah, jumlah kuadratnya itu sigma S kuadrat dikurang sigma S kuadrat dalam kuadrat lagi per N-1.
Tapi ini sigma X kuadratnya antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu beda. Jadi harus hati-hati itu. Nah, apa sih sigma X kuadrat itu? Nah, sigma X kuadrat itu adalah semua nilai selisih yang dikuadratin terus dijumlahin. Nah, ini kan ada min 2, min 4, min 1. Min 2 itu dari 6 kurang 8, min 4 dari 5 kurang 9, dan seterusnya. Itu dikuadratin masing-masing nilai selisih, baru ntar dijumlahin pas udah ketemu hasilnya. Baru dikurang sigma X kuadrat. Tadi kan total itu kan 15, itu dia sigma S. Nah, 15 ini dikuadratin. Tadi kan ini kan apa namanya? Sebenarnya di hasilnya min, cuman karena biar nggak bingung aja jadi apa namanya dijadiin positif gitu. Nah, sebenarnya ini nilainya min, jadi min 15 itu dikuadratin jadi kan positif ya dia. Nah, ini min 15 kuadrat per n. N-nya kan tadi 5. Terus dibagi lagi n-1, 5 kurang 1 berarti. Terus lanjut, setelah udah ketemu yang dikuadratin, ntar dijumlahin. Jadi hasilnya 61 kurang 45 per 4. Terus selanjutnya sama dengan 16 per 4 sama dengan akar 4. Nah, akar 4 itu sama dengan 2. Jadi hasil apa simpangan bakunya ketemu hasilnya 2. Boleh di next. Nah, ini SD barnya. Tadi kan udah ketemu ya simpangan bakunya berapa. Terus tinggal dimasukin aja tuh angka 2-nya. Jadi 2 per akar 5 sama dengan akar 5 itu 2,24. Jadi SD barnya 2 per 2,24 atau 0,89 kalau didesimalin. Nah, ini kan udah ketemu semua ya. D barnya berapa, SD barnya berapa, tinggal masuk ke rumus awal tadi yang T hitung. Nah, T hitung kan tadi rumusnya D bar per SD bar. D barnya tadi 3, SD barnya 0,89. Jadi T hitung itu 3,354. Nah, belum selesai sampai di situ, kita nyari T tabelnya dulu. Nah, T tabel itu cara nyarinya sama dengan T 0,05 dalam kurung N-1. Terus, kan tadi N kita 5 ya. Jadi T 0,05 dalam kurung 5 kurang 1, jadi T 0,05 dalam kurung 4 atau dikali 4 sama dengan 2776. Kenapa hasilnya 2776? Karena seperti yang kita tahu di T tabel itu ada apa namanya? Hasil yang udah tertulis di situ gitu. Jadi kayak tinggal ditarik garis aja antara 0,05 sama 4, nanti ketemu angka 2776. Itu ada di Google itunya tabelnya, jadi itu udah ada di sananya angkanya. Nah, kesimpulannya kan tadi kita T hitung itu ketemu 3,354, sedangkan T table 2,776. Berarti T hitung lebih besar dari T table kan. Nah, berarti H0-nya ditolak dan ada perbedaan yang signifikan. Mungkin segitu aja dari contoh kasus yang kami beri. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Amel yang telah menjelaskan pemaparannya. Mungkin sekian ya penjelasan dari kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi teman-teman. Jika ada yang bingung atau ada yang ingin ditanya, dipersilakan. Saya panggil dulu Marcella Zurianti. Albi Hazimi. Alia Zahra. Alwia. Hadir Ustaz. Alwia. Alia Zahra kan? Nur Anissa Sedianto.
Anida Zahra. Nuranisa ada? Ada Ustadz, mungkin kendala di mikrofon. Anida Zahra. Ainun Nisa. Hadir Ustadz. Saya. Riza Rahmawati. Al-Ghifari Rahman. Hadir Ustaz. Hammam Usama. Tamam ada Ustadz, sebenarnya kendala jaringan. Diana Susilawati. Putra Hadir. Maulana. Oh ada. Putra. Hadir Ustaz. Aisyah. Ustadz. Muhammad Arya. Hadir Ustaz. Amelia. Hadir Ustadz. Alia Putri. Hadir Ustadz. Safia Salsabila. Hadir Ustadz. Randi Novian. Yahya Adli. Hadir. Sofi Syifa Nadia. Sofi Andini. Melati Afifah. Iva Sabita. Nadia. Ya. Pak Sabita izin sedang perjalanan menuju ke Jakarta. Nadia Pitaloka. Hadir Ustadz. Ismail Hadir Ustadz. Tayyib. Ismail. Hadir Ustaz. Nabila Ayu. Ada lagi. Tayyib. Fatimah R. Hadir Ustadz. Aliyah Zahra. Hadir Ustadz. Rahmah. Hadir Ustadz. Fatahillah. Hadir Ustaz. Apa kabar Bang? Siapa? Alhamdulillah Ustaz. Dihya. Khalif. Hadir Ustaz, hadir. Andrew. Hadir Ustaz. Abdurrahman. Adam Aziz. Hadir Ustaz. Putri Nur. Hadir Ustadz. Lutfia. Hadir. Nadia Umul. Hadir Ustadz. Izzah Anissa. Hadir Ustadz. Rizka Putra. Hadir Ustaz. Hana Safa. Hadir Ustadz. Juniko. Hadir Ustaz. Hafsah. Sarah Azhara. Ya, alhamdulillah. Oke, silakan. Apa Ustadz? Pertanyaan. Tadi Ya. ada yang ada tapi udah Ustadz panggil tapi dia kagak nyaut gitu Ustadz. Ada Eriza, Anida, terus siapa lagi boleh teman-teman yang belum diabsen merasa belum. Syifa Ustadz. Ustadz.
Kelas D ya tadi ya? Iya Ustadz, banyaknya kelas D. Sofi Andini, saya ulang lagi. Ada? Nggak ada. Siva Nadia? Ada. Randi Novian? Syifa Nadia ada Ustadz. Ada? Oh, Hadir Ustadz. Nadira. Randi, ada Randi? Nggak ada. Anida Zahra? Hadir Ustadz. Baik. Eriza? Hadir Ustadz. Masya Allah. Baik. Sudah ya Aisyah ya? Alia Zahra, Albi? Nggak ada ya? Marcella? Albi Alia Zahra ada Ustadz. Mana orang? Apa Ustadz Alia Zahra ada? Ada. Ustadz, Albi Ustadz. mana Albi? Ya udah, ntar kalau ketemu orangnya. Oke, hari ini kita bicara tentang uji beda rata-rata untuk kelompok berpasangan. Oke, jadi dalam statistika kita, ini juga bagian dari uji hipotesis. Ingat, dalam statistika itu kan kita sudah pelajari ada dua, ada statistika yang deskriptif, ada statistika inferensial. Nah, statistika inferensial adalah statistika untuk menguji hipotesis. Nah, hari ini adalah salah satu teknik pengujian hipotesis untuk menguji satu atau dua kelompok data yang berpasangan, dan kemudian dua kelompok data ini diuji apakah rata-ratanya signifikan atau tidak, karena kita akan menguji apakah perlakuan atau treatment yang diberikan pada satu kelompok ini efektif gitu. Jadi dalam penelitian yang lalu yang kita juga harus pahami, Eriza dan kawan-kawan, kan kalau S1 itu cukup penelitiannya mau korelasi, eksperimen, atau ex post facto. Kalau korelasi penelitiannya hubungan A atau X dan Y, maka statistika inferensialnya untuk menguji hipotesisnya itu dengan uji korelasi dan regresi seperti yang lalu sudah kita pelajari. Cuma belum dikasih tugasnya, jadi nanti mungkin Anda banyak yang lupa. Jadi kalau untuk hubungan korelasi yang penelitian begitu, maka statistika yang kita gunakan adalah uji korelasi dan uji regresi. Tapi kalau melakukan penelitian eksperimen, maka yang kita gunakan adalah uji T atau t-test. Begitu Amelia? Ya. Nah, saya ingin tambahkan juga untuk pengantar yang minggu depan. Jadi, ketika kita melakukan treatment, kita bisa melakukan treatment pada satu kelompok subjek atau dua kelompok subjek. Saya ulangi lagi, yang lain mohon perhatikan, walaupun nggak kelihatan wajahnya. Kalau kita melakukan treatment, maka treatment itu bisa pada satu kelompok atau dua kelompok. Kalau kita melakukan eksperimen pada satu kelompok, maka uji T yang digunakan adalah seperti yang dibahas oleh kelompok 9 ini, adalah kelompok datanya berpasangan. Kenapa berpasangan? Karena diambil dari subjek yang sama. Jadi makanya tadi yang diketengahkan itu adalah salah satu contoh untuk menguji
nilai pretest dan posttest. Jadi punya kelompok A misalnya 30 orang. Kalau tadi sih berapa 5 orang ya. Kemudian pretestnya berapa, posttestnya berapa. Tapi dari kelompok yang itu juga, dari 5 orang itu juga. Maka data itu adalah data yang berpasangan. Pretest dan posttestnya. Jadi misalnya si A di pretestnya dapat 5, kemudian di posttestnya dapat 7. Nah, 5 dan 7 itu kan berpasangan karena dari orang yang sama. Nah inilah yang kita sebut dengan uji T untuk kelompok berpasangan. Tuh. Nah, tapi dalam satu proses penelitian skripsi biasanya ini kita hindari. Secara rumus Anda harus pelajari dan ini harus tahu, tetapi secara praktis ini kita tidak gunakan. Kenapa begitu? Karena kelompok yang kita biasanya lakukan penelitian biasanya tidak terbatas pada satu kelompok. Misalnya kamu di sekolah itu kan biasanya ada dalam satu paralel ada 3 atau 4 kelas. Maka untuk eksperimen yang kita gunakan biasanya kalau penelitiannya ini bicaranya penelitiannya kita menggunakan 2 kelompok yang berbeda yaitu kelas A dan kelas B. Nah, kalau kita melakukan penelitian dengan 2 kelompok yang berbeda yaitu kelas A dan kelas B itu tidak perlu pretest. Kenapa? Karena yang paling penting kita perolehnya adalah hasil akhirnya. Jadi Anda lakukan treatment, perlakuan, misalnya Anda mengajar menggunakan media tertentu kelas A dan kelas B dengan media yang tertentu juga, maka kita bandingkan apakah kelas A lebih bagus dari kelas B. Nah, kelas A lebih bagus kelas B itu diambil dari nilai akhirnya tanpa perlu melakukan pretest. Gitu. Karena yang akan kita bandingkan adalah hasil akhir dari kelas A, hasil dari kelas B. Nah, pada kondisi begini, kalau kita 2 kelompok yang berbeda, maka ini namanya data uji T untuk kelompok sampel tak berpasangan atau sampel bebas namanya. Gitu. Mudah-mudahan dipahami. Mel paham Mel ya? Iza, paham Iza? Iza? Paham Iza? Yahya? Amel, gimana Mel? Paham Mel? Insya Allah Ustaz. Ya. Jadi kalau kelompoknya sama, kita pretest posttest itu berarti data berpasangan. Tapi kalau kita punya lebih dari satu kelompok, maka ini namanya sampai kelompok bebas. Dan Anda sebagai peneliti, mahasiswa peneliti bahasa Arab, itu tidak diperkenankan hanya bekerja dengan satu kelompok gitu. Karena misalnya, kenapa begitu? Karena secara logis itu misalnya dalam pembelajaran diajari dengan belum diajarin pasti beda. Belum diajarin kamu tes, ya pasti nilainya nggak bagus. Dengan apa yang sudah diajarin pasti nilainya bagus gitu. Jadi kalau hanya bekerja dengan satu kelompok tidak dianjurkan. Tapi dalam penelitian-penelitian di bidang lain, misalnya olahraga, ini masih diperkenankan. Gitu. Misalnya kemampuan berlari, orang lari kan, satu kelompok anak lari 100 meter berapa menit gitu. Kemudian ada treatment latihan tertentu. Nah, apakah kemudian setelah treatment itu kemampuan berlarinya akan lebih cepat secara signifikan atau tidak gitu. Sebagai hasil latihan tadi itu. Kan latihannya berkali-kali itu supaya dapat nilai terbaik. Tapi kalau pembelajaran nggak bisa begitu. Belum diajarin udah dites pasti nggak bisa. Kecuali pada misalnya yang bentuknya intelijensia sikap gitu yang sudah dipelajari. Misalnya yang kamu dilatih menghitung sederhana tetapi banyak, hitungan matematika yang sederhana tapi banyak, dalam waktu 5 menit berapa soal dia bisa dia selesaikan. Kemudian dilatih dengan 1 meter tertentu untuk menghitung cepat. Kemudian dites lagi pada kesempatan berikutnya setelah treatment. Apakah soal yang diselesaikan lebih banyak dari sebelum latihan itu? Nah itu baru bisa kita justifikasi boleh. Tapi
Kalau bahasa misalnya kosakata, belum diajarin kosakata ditanya pasti nggak bisa gitu. Dengan udah diajarin ya lebih ya nggak usah diuji juga sudah pasti ketahuan bedanya gitu. Tapi kalau pada hal-hal tertentu secara logika memang perubahan itu terjadi karena latihan itu boleh gitu. Mudah-mudahan dipahami. Ya. Jadi untuk latihan yang regresi korelasi, insya Allah secepatnya saya kirim melalui Google Classroom untuk latihan, melanjutkan yang sudah dilakukan yang lalu. Kemudian untuk yang latihan ini mudah-mudahan nanti kalau sudah ada minggu depan kita sudah latihan uji tes untuk kelompok bebas, baru saya kasih soalnya, sekaligus mungkin untuk tugas akhir. Kira-kira begitu penjelasan dari saya, mudah-mudahan dipahami. Apa yang ada yang ditanyakan? Lutfia? Enggak ada, Ustaz. Cukup ya udah kalau gitu kelompok 9 silahkan ditutup. Mohon maaf lahir batin. Ya Mas Sofia. Ya, terima kasih Pak Syamsi atas penjelasannya. Karena teman-teman tidak ada yang bertanya, mungkin dicukupkan saja presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 9, mohon maaf jika ada kekurangan dan banyaklah kekurangannya tadi. Mohon maaf, mungkin sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kelompok 10 siapa lagi besok Aisyah? Kelompok 10 itu sebentar Ustaz Bashar.